Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya Budi Setianto, kreator EasyStock. Eh, para pemirsa yang budiman, investor saham. Pada kesempatan hari ini kita akan menggunakan aplikasi EasyStock untuk menghitung true value perusahaan yang akan go public, yaitu PT Permaplasindo dengan kode sahamnya BINO. Ini bisa diambil prospektusnya eh, di sini bisa kita lihat di IDX, prospektusnya ada di situ. Anda bisa lihat atau Anda bisa lihat di sini, Anda lihat di KSEI, Anda lihat prospektus di sini. Oke, nah di sini berapa saham yang ditawarkan gitu. Anda bisa lihat di situ ya. Oke, kita terus saja. Mungkin agak lambat kita. Oke, kita lihat secara garis besar apa itu yang ditawarkan, yaitu PT Permaplasindo, yaitu dari Bino Group, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang memproduksi dan distribusi alat tulis kantor dengan merek Bantex yang sekarang bertransformasi menjadi perusahaan digital. Book building-nya akan dilakukan mulai dari 28 Oktober kemarin sampai tanggal 5 Oktober dan harga IPO-nya itu berkisar 120 sampai 145 rupiah. Nah, sekarang gimana caranya kita memakai Easy Stock? Oke, ya. Ini Anda lihat di layar yang kecil, Anda masuk ke Google Play Store ya di sini. Nih. Oke, Google Play Store. Oke, Anda bisa ketik Easy Stock. Nah, ini yang lingkaran merah hijau. Anda klik di situ. Nah, di sini kita lihat dulu apa aja di sini. Di sini ada about this app. Ada watch news, ada oke. Nah, apa yang disebut stock valuation, bagaimana menggunakannya, dan ada beberapa keterangan-keterangan lain tentang fitur-fitur produk, dan ini juga Anda bisa mendengar video profilnya. Bingung dan mengalami kerugian pada saat investasi saham serta sulit menentukan strategi. Fakta yang beredar membuktikan bahwa investor sering terjebak dalam isu yang dibuat oleh para bandar. Faktanya ada begitu banyak tools berdasarkan analisa teknikal tanpa memperhitungkan sisi fundamental laporan keuangan perusahaan tersebut. Lalu apa solusinya? Easy Stock. Disinilah Easy Stock hadir. Memiliki 6 keunggulan yang dimiliki Easy Stock. Yang pertama, memiliki nilai analisa harga wajar kuantitatif berdasarkan laporan keuangan. Yang kedua, eksklusif member. Yang ketiga, memiliki haki. Yang keempat, high-tech dengan Grabber Engine Excellent Keyword PDF. Yang kelima, mobile friendly. Yang keenam, penunjang sistem strategi pengambilan keputusan. Oke, kita teruskan aja lagi. Anda bisa mendengar sendiri karena bisa terlalu panjang nantinya. Sekarang kita melihat dari mana sih rumus yang kita pakai. Rumus yang kita pakai adalah berasal dari rumusnya gurunya Warren Buffett dari buku Investment Classic Security Analysis
Dan memang Warren Buffett itu secara terbuka menyatakan bahwa cara dia menganalisa membeli saham atau menghold atau menjual saham itu berdasarkan filosofi Benjamin Graham. 80% porsinya dan 15% itu dari Philip Fisher. Philip Fisher adalah mengenai intangible atau mengenai analisa kualitatif yang para atau kami di sini, saya tidak akan masuk ke area situ karena area situ tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk angka, sedangkan kita ingin menghitung dalam bentuk angka. Oke, sekarang kita lanjut kepada rumusnya. Ini seperti ini adalah semua berasal dari laporan keuangan yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia, bisa juga dari official company website. Dari situ kita yang memilih ada laporan long list bukan short list, karena kita akan memperoleh profit and loss, cash flow, balance sheet, dan auditor's note. Auditor's note itu penting karena tidak ada di short list report. Nah, dari profit and loss atau sisi earning, cash flow-nya itu kita memperoleh free cash flow, yang itu akan kita proyeksikan dengan average industry growth. Kemudian dari sisi balance sheet itu ada net working capital dan surplus deficit balance sheet. Nah, ini kedua komponen itu kita sinergikan dengan government bond yield. Government bond yield Anda bisa lihat setiap hari berubah dari Bank Indonesia, dari Bloomberg, dari CNBC, dan itu didiskon faktorkan selama 10 tahun dan menggunakan atau menerapkan pola margin of safety-nya Benjamin Graham, sehingga kita memperoleh dua nilai, yaitu nilai wajar tertinggi dan nilai wajar terendah. Nah, sekarang kita melihat video yang akan kita tampilkan di sini mengenai fiturnya daripada easy stock. Oke, itu fiturnya, ada fitur member. Kita forecast simulator itu adalah untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap key financial parameter. Nanti akan kami tunjukkan best stock selection dan true value IPO. Oke, itu membershipnya 75.000 per bulan. Kita lihat videonya. Anda buka yang bendera Indonesia, Anda pilih apa aja company, misal UNTR. Oke, Anda lihat di situ lebih true value-nya lebih tinggi dari harganya, jadi artinya masih murah ya. Di situ artinya masih murah. Harganya itu 22.000, tapi ininya, nah ini fitur-fitur yang bisa Anda lihat seperti company profile, video profile, lantas dari historical chart-nya juga Anda lihat per 3 bulan, 6 bulan, dan lain sebagainya. Dan habis ini kita masuk kepada feature membership, yaitu forecast simulator. Nah, ini Anda nggak setuju kok terlalu tinggi 55.000 dan 62.000. Sedangkan harga 22.000. Anda bisa merubah itu. Growth-nya katakan Anda tidak setuju 3,43%. Anda bisa menggunakan, nah ini forecast simulator. Anda menurunkan growth-nya 2%. Anda meningkatkan belanja modal, capital expenditure itu 5,3 triliun dari 3,3 triliun, dan Anda ekspansi itu Anda menganalisa bahwa ada penambahan dari hutang jangka pendeknya, yaitu dari 2,29 triliun menjadi 59 triliun. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa. Dah, itu kan 55.000 sama 62.000. Harganya 22.400. Kita klik. Nah, ketemu harganya 26.000, terendah dan tertingginya 33.000. Jadi meskipun itu diturunkan, itu tetap akan menghasilkan nilai yang under value. Nah, ini best stock selection itu ada berapa parameter, over value, kita pilih under value. Under value-nya itu harga yang termurah ya menurut
antara perbandingan harga dengan true value-nya. Kita pengen revenue growth yang positif, kita pilih return equity yang positif, kita pilih lagi profit margin-nya positif, gross profit margin-nya juga yang positif, ada price earning, Anda terserah Anda bisa pakai. Kita mau lihat volumenya adalah 1 juta ya lembar. Kita industri kita mau pilih mining aja, subsektornya kita pilih coal mining, terus kita subsektornya kita pilih coal concession. Oke. Ya, kita klik. Nah, kita ketemu perusahaan Adaro, PTBA, Doit, ITMG, dan Zinc. Itu yang semuanya under value. Oke, berikutnya kita lihat bagaimana cara menghitung PT Bino yang ini berdasarkan laporan keuangan 31 Maret. Kalau Anda melihat prospektusnya, laporan terakhir yang dirilis adalah 31 Maret 2021. Kita lihat bagaimana cara ngitungnya. Anda lihat harga tadi 120 dan 150. Nah, Anda isi dulu ya semuanya. Anda jangan lupa itu tulis email Anda. Nah, growth-nya 2%, government-nya, bond-nya 6,3748, capex plus opex plus depreciation. Dan ingat ini harus dikali 4 ya. Karena ini kuartal ke-1. Kita semuanya berpedoman kepada 12 bulan. Performa yang kita setahunkan atau kita annualize. Nah, oke, kita isi utang jangka panjangnya juga, utang jangka pendeknya juga. Oke, kita kemudian saham beredarnya berapa? Ya ini Anda bisa lakukan sendiri, tapi Anda ingat bahwa ini memang tergantung laporan yang Anda keluarkan, Anda pakai. Kalau kuartal ke-1 adalah 3 bulan berarti harus sekali 4. Kalau kuartal kedua atau semester itu adalah setengah tahun berarti Anda sekali 2, 3/4 dan selanjutnya. Yang tidak perlu Anda kalikan adalah yang sudah setahun, yaitu ada laporan tahunan yang ada sekarang hanya tahun 2020, laporan tahunan per 31 Desember. Oke, kita klik semua hasilnya berapa. Ya, kita udah isi semuanya, klik. Kalau nggak salah harganya waktu itu kan, nah kita lihat di situ berapa, 153,91. Tertinggi 153, terendah 91 dengan growth 2%. Oke, jadi sekarang bisa Anda lihat di sini kan 120 sampai 145. Di situ Anda 158 ya dengan growth 2%. Kalau Anda optimis dengan growth lebih tinggi, ini pasti harganya